Halo semuanya, kita ketemu lagi di channel William Hartanto dan kali ini saya lebih ingin membahas tentang sentimen yang baru terjadi pada market, sedikit arahan aja buat teman-teman dan membandingkan bagaimana berita dengan analisa teknikal maksudnya bisa digunakan untuk membaca arah market, yang mana nanti saya akan kasih lihat dan teman-teman bisa narik kesimpulan bahwa sebenarnya kadang-kadang price first, news later gitu ya. Jadi sebelum ada berita, sebelum ada kejadian, ada sentimen gitu, teman-teman bisa lihat duluan, oh ternyata chart bisa bicara duluan, dan itulah kenapa analisa teknikal penting gitu ya. Tapi jangan hal ini saya bukan bilang kalau analisa fundamental dan lain-lain nggak berguna, tapi maksudnya kita tahu timing tuh kadang bergerak duluan sebelum adanya suatu sentimen yang bikin orang notice atau aware juga dengan kejadian tersebut, dan itu bisa dilihat dari harga sahamnya. Dan seperti yang kita tahu, by the way ini tanggal, saya cek sebentar, ini tanggal 12 September, hari Sabtu ya saya bikin video ini, di mana minggu kemarinnya, maksudnya minggu sebelum hari Sabtu ini, IHSG sempat turun karena sentimen rencana PSBB total atau pembatasan sosial berskala besar di Jakarta ya. Itu dikarenakan, kalau dari berita itu, karena jumlah kasus COVID di Jakarta naik terus, akhirnya gubernurnya Anies Baswedan bilang mau PSBB total. Dan walaupun tuh masih baru sebuah omongan waktu itu ya, keluar dari news, dan pada hari Kamisnya IHSG sempat turun sampai trading halt 5% gitu dropnya. Tapi hari Jumatnya naik lagi. Nah, beberapa orang nanya saya terus, maksudnya hari Seninnya bagaimana? Nah, sekali aja kita review di sini. Sekaligus ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya nggak harus karena sentimen PSBB itu sendiri, walaupun dipercaya itu sebagai sebuah sentimen, tapi sebenarnya IHSG itu udah arahnya turun juga, gitu. Dan ini saya kasih lihat dulu sebagai barang bukti dari berita tentang PSBB dan bagaimana pergerakan IHSG-nya. Silakan kita buka sama-sama gambarnya di sini dan silakan disimak. Nah, ini saya ambil berita dari CNBC Indonesia. Di sini judulnya jelas banget ya. Sadis drop 5% cuan IHSG selama 3 bulan dihapus Anies. Jadi kalau dari judulnya kan seolah-olah menyatakan bahwa sentimen PSBB total oleh Gubernur Jakarta, DKI Jakarta, Anies Baswedan, dianggap keputusan tersebut menghapus kenaikan IHSG selama 3 bulan terakhir ya, turun sampai 5,01%. Jadi di situ banyak yang percaya bahwa harusnya IHSG nggak turun kalau nggak karena PSBB. Sebenarnya siapa bilang gitu. Kalau dari chart mah memang kita bisa bilang itu IHSG udah harus turun. Cuman memang jujur aja mungkin banyak orang yang nggak nyangka akan sampai 5%. Dianggapnya cuma koreksi sehat. Ternyata keluar berita ya ibaratnya bumbu tambahan makin dalam IHSG-nya. Nah, bagaimana cara ngukurnya saya akan sekalian untuk ajarkan ke teman-teman dari chart IHSG yang udah saya kasih notes-nya juga. Di situ tinggal teman-teman perhatikan dan kedepannya akan lihat kalau chart yang indikatornya sama, kemungkinan endingnya juga sama. Sebelumnya itu pada tanggal 7 September saya sempat infokan ke beberapa member saya. Di situ juga ada distribusi besar di saham ASI. Ini saya screenshot doang, saya pasang ke Instagram pribadi. Jadi situ saya menunjukkan bahwa beberapa sudut pandang ya sebelum PSBB itu sebenarnya udah ada, salah satunya distribusi besar di saham ASI. Memang kenapa kalau ASI didistribusi gitu kan, tanya orang. Sebenarnya kalau mau lebih detailnya itu bukan cuma saham ASI waktu itu yang saya lihat di tanggal 7 September. Yang benar itu ada saham ASI dan BBCA yang terdistribusi besar. Alasannya simpel, kalau penggerak market atau penggerak indeksnya terdistribusi ya arah indeksnya akan ngikutin mereka, tekanan jual. Tapi by the way, kalau yang punya saham BBCA dan ASI jangan marah dulu ya. Kalau saya bilang distribusi bukan berarti mau dijadikan sesuatu yang buruk. Bisa aja cuma profit taking, karena gimana juga marketnya udah sempat naik dari 27 Maret 2020 sampai dengan sebelum 7 September itu ya. Jadi kalau kondisi udah naik, distribusi dalam hal untuk profit taking itu hal yang biasa. Berarti likuiditas sahamnya terjaga. Jadi kalau kalian udah jual sahamnya, silahkan cari posisi baru untuk re-entry. Mau average down, kalau mau nambah lagi, seneng dengan saham tersebut, mau nambah di harga yang lebih bagus, why not? Kalau lagi koreksi lah, itu saatnya beli. Jangan beli pas lagi naik-naiknya. Malah gimana ya? Kalaupun saham masih naik, peluang untuk cuan lebih tinggi itu kepotong karena kita beli di harga tinggi. Nah, jadi dari kedua saham tersebut,
indikasinya di 7 September kelihatan terdistribusi, saya infokan akan bawa weekend, harga saham yang lain terseret. Terjadi nggak lama kemudian muncul berita PSBB. Kalau saya bilang sih sebenarnya itu kebetulan. Maksudnya mungkin buat saya pribadi IHSG harusnya koreksi, tapi nggak akan sampai separah itu. Nah, sekarang kita akan lihat dari chartnya. Nah, ini simpel aja. Jadi saya compile langsung data dari TradingView. Chart IHSG waktu crash awal tahun COVID. Ya, terus kan naik pakai indikator MACD doang gitu. Sebenarnya kalau mau ambil kesimpulan dari sana bisa aja. Walaupun kadang kebiasaan orang gini loh. Even gua ngerti teorinya, tapi ketika terjadi kondisinya belum tentu berani action juga. Nah, tapi saya anggap kalau teman-teman tahu action kondisinya, mungkin kalian juga akan berani action ketika sudah paham. Nah, ini adalah gambarnya dan kita akan zoom supaya teman-teman bisa baca. Yang digunakan adalah MACD, setting periode segala macam nggak ada yang saya ubah, standar aja. Di situ yang saya perhatikan adalah MACD histogram. Dimana kalau teman-teman cek kronologinya, 27 Maret 2020 adalah awal mula IHSG bersiap rebound, dimana dia membentuk level terendahnya kalau nggak salah 3.911. Nah, jadi di situ MACD histogram 27 Maret sudah memendek, market masuk masa jenuh jual maksud saya ya, dan mulailah rebound, mengalami rebound ya, menguat dan terus terjadi. Nah, sebelum tanggal 7 September sekalipun, kalau yang ngerti teknikal doang gitu ya, lihat MACD sudah dead cross, MACD histogramnya juga udah turun di bawah yang titik nolnya, di tengah-tengah itu, semua juga pasti akan bilang IHSG akan turun. Tapi mungkin semua juga akan bilangnya koreksi sehat, karena nggak akan ada yang duga soal berita PSBB tersebut akan muncul. Even saya pun nggak pernah kepikiran waktu itu IHSG tembus goceng, saya tembus 5.000, itu sangat di luar dugaan, ajaib, tapi peluang gitu. Nah, di 11 September, pada hari Jumatnya, MACD histogram dari IHSG belum memendek. Jadi kalau secara teknikal ngikutin dari MACD doang, walaupun ya, IHSG-nya sudah rebound di hari Jumatnya, itu sebenarnya belum mengubah indikasi. Jadi apakah akan kembali makin turun atau tidak? Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau MACD-nya sudah begitu, masih belum jenuh gitu ya dari MACD histogramnya. Sebenarnya kalau kita yang cuman pakai analisa teknikal, kita bisa bilang, ya iya masih rawan gitu kan. Jadi tunggu MACD histogram memendek atau enggak. Kalau bicara sisi keamanan, ya better tunggu sudah memendek. Karena kalau kita averaging down mulu, dan marketnya belum jenuh, yang dikhawatirkan adalah dana kita buat averaging keburu habis. Marketnya belum tahu apa jenuhnya di berapa, bottomnya di berapa, dia mau bikin belum ketahuan. Memang sih nggak akan pernah ada yang tahu level terendah harga saham atau indeks itu di mana. Tapi akan lebih baik kalau kita tahu dulu dia mau udahan atau udahan naik atau udahan turun. Nah, salah satu caranya lihat dari MACD-nya. Nah, dan ada beberapa sentimen yang perlu diperhatikan juga, terutama tentang PSBB ini, di mana kan ada berita tentang rencananya akan direvisi. Dan sampai hari Sabtu ini, ya 12 September ini, belum ada kejelasan dan masih akan ditunggu kabarnya pada hari Minggunya. Atau mungkin hari Seninnya baru media rilis beritanya, kita belum tahu. Tapi itulah penentunya. Maksudnya, apabila ternyata benar direvisi, kan berarti kemungkinan pelaku pasar akan berpikir, oh udah nggak ada sentimen lagi, buy lagi, ngadu lomba gebukan ke atas lagi harga sahamnya gitu kan, beli ke atas terus. MACD-nya akan otomatis berubah. Histogramnya bisa memendek, jadi masuk jenuh jual nggak? Masuknya akan terjadi di hari Senin, itu akan kelihatan. Di saat itu konfirmasi, dan kalau kalian mau mulai cari saham lagi, ya bisa aja, karena indikatornya sudah kelihatan. Itu kalau kita benar-benar mau ikuti indikator doang. Nah, kalau misalnya mau dari arus dananya, si bandarmologi gitu ya, kalian tinggal lihat aja, apakah kalau memang ada niat untuk supaya semua pelaku pasar ikut buy ya, karena supaya mau naik, itu otomatis kembali lagi volumenya akan besar-besar. Ya, dan beberapa saham yang big caps mungkin mostly akan banyak dibeli oleh investor asing, karena memang mereka yang masih punya banyak kendali di sana. Itu yang bisa kalian perhatiin. Tapi dari sini saya mau ajarin dari sisi sudut pandang teknikalnya dulu. MACD histogram itu yang kalian harus perhatiin. Ketika sudah memendek,
pendek ke atas, maksudnya lebih pendek dari sebelumnya yang hari Jumat, ke atas, naik, terus udah tanda market udah jenuh jual dan bersiap untuk rebound kembali. Ya itu aja. Jadi dari sini sebenarnya kesimpulan sederhana yang mau saya kasih tahu teman-teman adalah even tanpa berita kadang kita bisa tahu duluan. Ya, dan kita nggak perlu nyalain sentimen atau sesuatu yang ya kayak PSBB ini kan sentimen yang di luar dugaan. Siapa yang nyangka akan dikeluarkan statement seperti itu. Nah, kita nggak perlu nyalain, oh ini gara-gara berita jelek. Enggak, kalau kita paham teknik, kalau kita tahu duluan. Jadi, kesimpulannya nggak harus ada PSBB, mungkin IHSG akan tetap turun juga. Kemungkinan besar akan turun juga. Mungkin hanya saja nggak separah waktu hari Kamisnya yang muncul berita tentang PSBB. Nah, kabar baiknya adalah karena pada dasarnya kondisi dengan atau tanpa berita PSBB itu, sebenarnya kan kondisi di dunia juga masih sama. Virus COVID belum beres. Ekonomi semua masih khawatir resesi. Berarti kan orang kayak cuman diingetin kembali tentang PSBB. Nanti ketika udah lupa, market bisa naik lagi ya? Bisa aja. Ya, itu kan tentang emosi pasar. Kalau teman-teman lihat, mereka akan naik lagi. Gitu ya. Transaksi rame lagi. Tinggal cari support harga yang kalian suka atau yang menurut kalian secara analisa masing-masing, oh ini supportnya, gue harus beli sini. Malah enak, malah terbantu dengan berita PSBB tersebut, akan bersyukur banget. Mau beli di harga bawah, lebih cepat kena. Nah, jadi berita tentang PSBB itu bisa negatif, bisa juga positif untuk pelaku pasar. Tinggal bagaimana kita tanggapin dan gunakan untuk menyusun strategi. Jadi kiranya untuk review HSG-nya seperti itu aja, sekaligus saya edukasi tentang MACD. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.